Selamat siang Bu Diva dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai informasi good news dan goodwill. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 ada Maria Rizky, Primasta Dinugraha, Benedictus Kevin, kemudian ada Maria Gabriela, I. Krishna Andika, dan Dita Rialita. Masuk pada pembahasan good news message atau pesan-pesan good news adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Kemudian ada macam-macam good news. Yang pertama tentang pekerjaan. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa contoh good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Antaranya, yang finansial, kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, tunjangan hari raya, kredit bunga sangat ringan, dan asuransi kesehatan dan jiwa. Kemudian untuk non-finansial sendiri ada promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan dan perumahan, serta proposal atau usulan suatu proyek diterima. Macam yang kedua, macam good news tentang produk. Penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Kemudian akan membahas tentang surat-surat penyesuaian untuk konsumen. Setiap perusahaan pasti akan menerima keluhan dari konsumen. Ketika perusahaan menerima keluhan dari konsumen dan memutuskan untuk menanggapi dengan baik dan dengan surat yang disebut surat penyesuaian. Kemudian ada 3 tujuan mengapa perusahaan membuat surat penyesuaian. Yang pertama, untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Maksudnya, ketika perusahaan secara sengaja atau tidak sengaja membuat kesalahan kepada konsumen terkait produk maupun pelayanan perusahaan, maka perusahaan akan mencoba memperbaiki masalah tersebut dengan mengeluarkan surat penyesuaian tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. Maksudnya, kepercayaan pelanggan ini menjadi hal penting bagi perusahaan untuk menumbuhkan serta meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan melakukan kesalahan, maka perusahaan akan mencari cara untuk mengembalikan citra baik perusahaan dan mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan atas produk maupun pelayanan perusahaan. Yang ketiga, untuk memasukkan bisnis masa depan dan kebaikan. Maksudnya, dengan merespon keluhan dan kritik dari konsumen akan membuat bisnis perusahaan semakin maju dan membaik di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, strategi langsung yang diuraikan dalam rencana penulisan. Yang pertama, mengungkapkan good news di pembukaan. Di bagian pembukaan, jangan membahas apa yang salah, tetapi dibuka dengan kabar yang baik. Misalnya, ketika konsumen membeli sebuah produk, tetapi produk tersebut tidak sampai ataupun hilang karena alamat pengiriman yang salah, berilah kabar baik, yaitu dengan perusahaan akan mengirimkan produk yang baru. Yang kedua, jelaskan keluhan perusahaan di dalam isi surat. Dalam menanggapi keluhan konsumen, sebagian besar perusahaan dengan tulus ingin mengkoreksi kesalahannya. Karena membangun keyakinan itu penting untuk bisnis di masa depan. Jika prosedur perlu direvisi, jelaskan perubahan yang akan dilakukan. Jika produk memiliki suku cadang yang rusak, beritahu bagaimana produk itu diperbaiki dengan baik. Jika layanan rusak, jelaskan upaya tulus untuk memperbaikinya. Yang ketiga, putuskanlah untuk meminta maaf. Jika merasa bahwa perusahaan bersalah dan bahwa permintaan maaf adalah sikap yang baik dan patut,
berupayalah sebisa-bisanya untuk meminta maaf kepada konsumen. Yang keempat, perlihatkan keyakinan dan kesediaan untuk membantu di bagian penutup. Akhiri penutup secara positif dengan mengungkapkan bahwa masalah telah diatasi dan bahwa hubungan bisnis yang berkelanjutan akan dihasilkan. Lalu selanjutnya ada goodwill message, suatu perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Goodwill message berupa pesan-pesan yang menyatakan ucapan terima kasih, pengakuan atau penghargaan, dan simpati yang harus segera ditulis. Pesan yang baik harus meliputi 5S. Yang pertama, selfless. Pesan yang dipusatkan hanya kepada penerima, bukan pengirim. Yang kedua, spesifik. Menyebutkan karakter spesifik si penerima. Yang ketiga, sincere. Memperlihatkan perasaan yang tulus, serta memikirkan bagaimana cara menyampaikan pesan kepada orang yang menerimanya. Yang keempat, spontaneous. Menghindari penggunaan kalimat kaleng seperti selamat atas promosi Anda, good luck di masa depan. Berusahalah untuk terus terang dan senatural mungkin. Yang kelima, short. Meskipun pesan yang baik itu sangat dibutuhkan, usahakan untuk memberikan pesan dengan jelas dan singkat, tidak perlu bertele-tele. Selanjutnya, expressing thanks atau ungkapan terima kasih. Ini berupa surat penghargaan yang ditulis kepada pelanggan untuk pesanan yang mereka lakukan, untuk keramah tamahan atau pelayanan seorang tuan rumah, lalu kepada individu atas kebaikan yang telah mereka lakukan, kepada pelanggan yang melakukan komplain atau keluhan. Dalam ungkapan terima kasih terdapat berbagai model ekspresi. Ada 3 model ekspresi. Yang pertama, to express thanks for a gift. Nah, ungkapan terima kasih terhadap hadiah yang diberikan. Di sini, kita harus mengidentifikasi hadiah tersebut, lalu mengapresiasi dan memberitahu bagaimana kita menggunakannya dan memperlakukannya. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Terima kasih Laura dan kepada anggota departemen lainnya yang telah memberikan vas kristal yang sangat elegan ini di perayaan pesta hari ke-20 tahun saya di perusahaan ini. Bentuk vas yang tinggi sangat cocok untuk meletakkan karangan bunga dari kebun saya. Setiap kali saya merangkai bunga di vas ini, saya selalu teringat perhatian kalian semua terhadap saya. Yang kedua, to send thanks for a favor. Ungkapan terima kasih atas bantuan. Contohnya seperti ini. Saya dengan sangat tulus menghargai masukan yang kamu berikan untuk saya minggu lalu ketika saya jatuh sakit dan tidak bisa menghadiri rapat komite perencanaan pameran musim semi. Tanpa partisipasi kamu, banyak rencana pekerjaan yang hilang. Sungguh lega rasanya mengetahui bahwa seseorang yang berkompeten dan murah hati seperti kamu menjadi bagian dari tim kami. Selain itu, saya sangat bersyukur bisa mengenal kamu dan menjadi teman kamu. Saya sangat berterima kasih kepada kamu. Dan yang terakhir, ada to extend thanks for hospitality. Ini adalah ungkapan terima kasih atas keramahan. Contohnya seperti ini. Maria dan saya ingin kamu mengetahui betapa kami sangat menikmati pesta makan malam dengan departemen kita yang kamu selenggarakan Sabtu malam kemarin. Rumahmu sangat nyaman dan pelayanan yang kamu berikan terasa hangat. Ditambah makan malam yang indah serta hidangan penutup yang sangat lezat, sehingga menciptakan malam yang sangat berkesan. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari model ekspresi. Selanjutnya, ada responding to goodwill message. Di sini, kita merespon pesan-pesan goodwill yang kita terima.
Yang pertama, untuk menjawab atas ucapan selamat terhadap pencapaian yang sudah didapatkan oleh seorang individu. Nah, kita memberikan jawaban seperti ini. Terima kasih atas kata-kata baik dan indah yang kamu berikan kepada saya atas penghargaan yang saya dapatkan tadi. Saya sangat menghargai perhatian dan kehangatan yang kamu berikan kepada saya. Nah, yang kedua, untuk menanggapi tepukan di punggung, seperti catatan not pada pekerjaan yang dilakukan seseorang yang membuat seseorang merasa diperhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Catatan kamu tentang kinerja pekerjaan saya membuat saya merasa lebih baik dan semakin bersemangat. Terima kasih ya untuk perhatian yang kamu berikan. Dan yang terakhir di sini adalah conveying sympathy. Menyampaikan simpati kepada seseorang. Nah, catatan simpati yang kita berikan ini mengacu untuk kondisi kemalangan dan menawarkan bantuan. Nah, kita juga bisa menyampaikan simpati ini kepada seseorang yang sedang berduka cita dengan mengungkapkan ucapan bela sungkawa. Seperti itu. Information to compose message bertujuan untuk mengetahui topik apa yang perlu diketahui oleh penerima pesan, lalu apa yang harus dilakukan oleh penerima pesan, lalu bagaimana cara penerima pesan melakukan tugasnya, dan kapan penerima pesan menjalankan tugasnya. Lalu yang terakhir, apa yang akan terjadi jika penerima pesan tidak melakukan tugasnya. Formal research methods itu untuk mencari tahu latar belakang informasi tersebut, lalu mengakses informasi menggunakan media elektronik, lalu mendatangi pusat informasi, lalu yang terakhir melakukan riset ilmiah. Lalu yang berikutnya informal research and idea generation. Yang pertama itu melihat data tentang apa yang diselidiki. Lalu yang berikutnya ada bertanya kepada atasan. Maksudnya itu untuk mendapatkan informasi dari individu yang membuat tugas. Lalu yang berikutnya mewawancarai seseorang. Maksudnya itu untuk mempertimbangkan untuk berbicara dengan individu yang pesannya akan ditunjukkan kepada dirinya. Lalu yang berikutnya ada melakukan survei secara informal. Maksudnya itu mengumpulkan informasi yang tidak ilmiah tetapi bermanfaat untuk menggunakan kuesioner atau survei telepon. Lalu bertukar pikiran dengan seseorang tentang ide. Selanjutnya, kita masuk pada bagian organizing to show relationship. Pada bagian ini terdapat dua aspek, yaitu a direct pattern yang disebut juga dengan pola langsung, di mana ini adalah mendahulukan gagasan utama, kemudian diikuti oleh detail, penjelasan, dan bukti. Aspek yang kedua adalah indirect pattern, atau disebut juga dengan pola tidak langsung, yaitu menempatkan penjelasan dan bukti di awal, baru kemudian mengungkapkan gagasan utama. Yang kedua, ada composing effective sentence, atau disebut juga dengan menyusun kalimat efektif. Di dalam menyusun kalimat efektif ini terdapat 3 poin. Yang pertama, ada achieving variety with 4 sentence types, atau yang disebut juga dengan mencapai suatu variasi dengan 4 jenis kalimat. Nah, 4 jenis kalimat ini ada apa saja? Yang pertama ada a simple sentence, yang isinya adalah satu pemikiran yang lengkap dengan subjek dan kata kerja predikat. Yang kedua ada a compound sentence, yaitu berisi 2 pemikiran lengkap namun berhubungan. Yang ketiga ada a complex sentence, yaitu berisi pemikiran lengkap dan pemikiran yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir ada a compound complex sentence, berisi setidaknya 2 kalimat independen dan 1 kalimat dependen.
Poin yang kedua adalah controlling sentence length, yaitu mengontrol panjang kalimat. Dan poin yang terakhir ada avoiding 3 common faults, yaitu menghindari 3 kesalahan kalimat umum. Ini perlu diperhatikan, karena jika terjadi kesalahan, dapat mempengaruhi kredibilitas penulis. Selanjutnya, kita masuk pada bagian improving writing techniques, atau disebut juga dengan meningkatkan teknik dalam menulis. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, developing emphasis, yaitu mengembangkan penekanan. Di dalam developing emphasis ini terdapat 3 aspek. Yang pertama ada achieving emphasis through mechanics, mencapai penekanan melalui mekanika. Yang kedua ada achieving emphasis through style, yaitu mencapai penekanan melalui gaya. Dan yang ketiga, the emphasizing when necessary, yaitu membuat penekanan penulisan bila perlu. Poin yang kedua adalah using active and passive voice, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Tujuannya untuk mengungkapkan maksud si penulis pesan. Poin yang ketiga adalah achieving and passive voice. Dan poin yang keempat adalah avoiding dangling and misplaced modifiers. Terkadang, kata dan frasa yang digunakan penulis ini menggantung pada pokok deskripsi, sehingga hilang dari kalimatnya. Drafting powerful paragraph. Paragraf adalah kumpulan kalimat tentang satu gagasan. Paragraf paling efektif jika berisi kalimat topik, kalimat pendukung yang diperluas, dan menjelaskan gagasan utama. Dan teknik untuk membangun KRC yang pertama, crafting topic sentence. Kalimat topik menyatakan gagasan utama paragraf. Penulis bisnis umumnya menempatkan kalimat topik pertama dalam paragraf. Ini memberitahu pembaca apa yang harus dilakukan, mengharapkan dan membantu mereka memahami pemikiran utama paragraf dengan mudah. Pada tahap revisi akan memeriksa untuk memastikan setiap paragraf memiliki topik. Kalimat topik merangkum ide pokok yang akan diikuti dengan kalimat pendukung yang menjelaskan topik kalimat. Kedua, developing support sentence. Kalimat topik meringkas ide utama sebuah paragraf. Kalimat pendukung mengilustrasikan, menjelaskan, atau memperkuat kalimat topik. Semua kalimat pendukung dan paragraf harus berhubungan ke kalimat topik. Topik lain harus diperlakukan secara terpisah. Kalimat pendukung memberikan detail, penjelasan, dan bukti spesifik. Yang ketiga, building paragraph coherency. Paragraf menjadi koheren saat ide dihubungkan, yaitu saat satu ide mengarah secara logis ke ide berikutnya. Ada 3 teknik membuat pembaca mengikuti ide. Yang pertama, ulangi ide pokok dengan menggunakan ekspresi yang sama atau serupa, seperti karyawan memperlakukan tamu sebagai VIP. VIP ini tidak pernah diberitahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa. Kedua, gunakan kata ganti untuk merujuk ke kata benda sebelumnya. Contohnya, semua karyawan baru menerima orientasi 2 minggu. Mereka belajar bahwa setiap staf memiliki peran penting. Yang ketiga, tunjukkan koneksi dengan ekspresi transisi. Contohnya, bagaimanapun, sebagai akibatnya, dan sementara itu. Yang terakhir, controlling paragraph length. Meskipun tidak ada aturan yang mengatur panjang paragraf, penulis bisnis lebih mengakui nilai paragraf pendek. Paragraf dengan 8 baris tercetak atau kurang terlihat mengundang dan mudah dibaca. Potongan cetakan yang panjang dan solid tampak hebat jika suatu topik tidak bisa tercakup dalam 8 baris. Cetak kurang atau bukan kalimat mempertimbangkan untuk memecahnya menjadi segmen yang lebih kecil. Composing the first draft. Agar dalam menulis dapat dengan mudah dilakukan, yang harus kita lakukan adalah mengatur ide dan membuat rencana. Komposisi juga lebih mudah kita dapatkan jika berada dalam keadaan lingkungan
atau tempat yang tenang sehingga dapat berkonsentrasi untuk menulis. Saat mulai menulis, ingatlah bahwa Anda sedang menulis draft pertama, bukan salinan terakhir. Beberapa ahli menyarankan agar menulis dengan cepat atau free writing. Jika mendapatkan pikiran dengan cepat, dapat memperbaikinya di versi yang lebih baru. Sekian presentasi dari kelompok kami.